أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, taufik, hidayah dan inayah dari Allah sehingga kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bermajlis, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Sifat yang kedua yaitu tidak. Tidak artinya sedia Allah Ta'ala. Arti sedia tidak didahului oleh tiada. Itu sedia. Tidak didahului oleh tiada. Sedangkan kita manusia ini, makhluk Allah Ta'ala ini didahului oleh tiada. Bahari kita kadada, wah ini ada, berarti kita ada tidak. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sedia. Arti sedianya Allah Ta'ala tidak ada permulaan baginya. Ada permulaan. Kayak apa tuh kan? Ada permulaannya. Kayak itu kan misalnya sudah. Lawannya Jersidin mustahil hudus, artinya baharu. Mustahil Tuhanku baharu. Arti baharu yaitu didahului oleh tiada. Artinya diciptakan atau diulang orang. Itu baharu namanya dia. Makanya selain daripada Allah Ta'ala semuanya adalah baharu. Arti baharu ada tidak atau ada kodik. Selain daripada Allah Ta'ala semuanya baharu. Baharu inilah yang disebut dalam ilmu tauhid itu yaitu alam. Arti alam itu bian al-alamu ma siwallah. Bermula namaran alam itu lain pada Tuhan. Bila lain pada Allah Ta'ala, itulah namanya alam. Namaran alam itu berubah-ubah. Garis miring baharu ada tak sifatnya berubah-ubah. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithu. Bermula alam itu berubah. Dari malam ke siang, dari panas ke hujan, dari naung ke bentuk granat. Akan berubah. Pokoknya bila sifatnya berubah, asalnya ada lalu tiada, alam juga. Asalnya ada lalu ada, alam juga. Jadi tiap-tiap yang berubah itu disebut hadithun baharu.
Bila baharu itulah yang diciptakan Tuhan, bukan hidam atau bukan khotim. Nah, ini lawanan di sini. Kudus baharu. Mustahil iya Allah Ta'ala baharu, mustahil Tuhan diulang akan ulah Tuhan misalnya. Bahari Tuhan gak ada, wah ini ada, itu mustahil. Arti mustahil itu akal kita, iman kita tidak menerima bahwa Allah Ta'ala itu baharu. Ada dari makna. Namun Tuhan baharu dari sanggup makhluk. Mustahil Tuhan pun sama. Wajib Allah Ta'ala sedia. Dalilnya jersirin huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwalu ialah yang pertama. Apa arti permulaan? Semua makhluk dari Allah. Itu arti permulaan. Ada permulaan model kayak makhluk ada. Kalau permulaan kayak makhluk kayak kita, itu ada permulaannya. Asalnya ada dari lalu ada. Nah, karena Allah Ta'ala itu awal, permulaan, semuaan makhluk itu datangnya dari Allah. Itu yang awal, arti awal. Semua makhluk datangnya dari Allah. Minallah, dari Allah. Wal akhiru, dan dia yang akhir. Dia Allah yang akhir. Apa dimaksud Allah Ta'ala yang akhir? Semuaan makhluk kembali kepada Allah. Benar akhir atau enggak? Semuaan makhluk itu kembalinya kepada Allah. Inilah yang disebut minallah ilallah. Dari Allah kembalinya kepada Allah. Jelaskan semuanya. Awal makhluk datang dari Allah, semua makhluk akan kembali kepada Allah. Makanya dinamai orang, kalau orang beriman rajin bila meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Duit ya Allah, itu yang akhir tadi. Huwal awwal wal akhir wal zahiru. Iya Allah, al-zahiru yang nampak, Tuhan itu nampak fi qalbil mu'min, di dalam hati orang yang beriman. Tuhan itu tidak berdinding di dalam hati orang yang beriman. Kenapa ikan jadi beriman lawan Allah Ta'ala? Karena dalam hatinya nampak kekuasaan ciptaan Allah. Yakin Tuhan itu ada, Tuhan itu kuasa, lalu dia mau beriman. Inilah yang dimaksud Tuhan itu nampak di dalam hati orang beriman. Ini disebut al-zahiru. Wal awwal wal akhiru wal zahiru. Nampak Allah di dalam hati orang beriman. Wal batinu, sambungan dalilnya nih. Wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu, dan ia Allah yang batin, yang tertutup. Di mana Tuhan itu tertutup? Ada nampak fi qalbil kafir, di dalam hati orang kafir. Orang kafir itu sama, jalan kita lihat, mata bisi, telinga bisi, hati bisi, pikiran bisi, akal bisi, semuanya sama lawan kita. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah? Karena di dalam hatinya tertutup kepada Allah. Tertutup Tuhan. Ada melihatnya lawan kekuasaan Tuhan, lawan gawian Tuhan, lawan sifat wujudnya Allah Ta'ala, tertutup, maka mereka tidak beriman. Inilah pengertian wal batinu, dan tertutup di dalam hati orang kafir. Jadi sudah lengkap jersidin tadi. Dia yang awal, arti awal itu semua makhluk datang dari Allah. Arti akhir semua makhluk akan kembali kepada Allah. Kenapa kita jadi dikembalikan kepada Allah?
karena mempertanggungjawabkan gawian kita. Waktu kita hidup di dunia ini, setiap saat, setiap waktu itu ada dicatat. Baik nang kita gawi, baik nang kita pander, baik nang kita berbisik. Nah, itu dicatat, ada tukang catatnya, Raqib dan Atid. Tidak lepas daripada mereka. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu kalimat apapun, tidak ada lapas yang keluar daripada mulutnya melainkan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ditambahkan kesaksian biar pulang kita kena di akhirat. Batis kita kena berkata-kata, tangan kita berucap, bepander menjadi saksi. Sedangkan mulut kita nanti akan dikunci oleh Allah Ta'ala di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Pada hari itu nanti di akhirat kena kami tutup akan mulut-mulut mereka itu, dan kami panderahkan tangan-tangan mereka itu, dan kami jadikan saksi akan kaki-kaki mereka itu dengan apa-apa yang pernah mereka kerjakan waktu hidup di dunia. Ditambah itu kita dikembalikan kita kepada Allah, mempertanggungjawabkan amalan pekerjaan kita waktu hidup di dunia. Sekecil apapun kita menggawi kebaikan, pasti kita melihat dan menerima nikmatnya. Sekecil apapun kita menggawi dosa dan kesalahan, amunnya pada bertaubat, kita akan melihat dan merasai akan siksanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang memperbuat sekecil apapun kayak alar samut saja, kayak biji sesawija akan kebaikan, pasti dia akan melihat kebaikan itu. Dan barang siapa yang memperbuat sekecil apapun kejahatan, maka pasti dia akan melihat kejahatan itu juga nanti di akhirat. Ini dikembalikan kita kepada Allah, menerima hasil gawian kita. Jika gawian kita banyak baik, nah insya Allah menerima juga kebaikan. Bila gawian kita banyak buruk, misalnya jahat, ya sampai bertaubat mati, nah melihat dua kita di akhirat akan kejahatan dan balasannya. Itu dikembalikan kita kepada Allah Ta'ala. Nah ini jadi sidin tadi dalil sifat kita setia. Jadi semua makhluk dari Allah, kita bersyukur tadi kepada Allah. Kenapa bersyukurnya? Kita diulah Tuhan. Adalah kita minta ulah hari pasang kalau Tuhan ada. Lalu kita diulah Allah Ta'ala, dikeluarkan Allah Ta'ala daripada rahim mama kita dalam kandungan. Sudah 9 bulan 9 hari kurang lebih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala keluarkan daripada perut-perut ibu kamu ya Tuhan. Sesudah kita dikeluarkan Tuhan dalam keadaan selamat, dijadikan Allah Ta'ala pulang kita ini orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah. Ini syukurnya. Makanya nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Ta'ala, di antaranya yaitu nikmat dijadikan kita ini orang beriman dan orang Islam. Makanya ujar guru Mu'az, Sidin ujar guru Seman Mulia Merina guru Sorokor. Ujar guru Mu'az, Sidin melajari guru, ujar Sidin bila bangun guring itu jangan kada ingat 4 macam. Bila awal menggawi 4 macam ini ibarat bangun guring, ini dicatat Tuhan orang yang selalu bersyukur kepada Allah.
Nah, panang ingatakan ipabangun guring satu. Ingatakan jersilin, alhamdulillah, aku dijadikan Allah Ta'ala orang yang beriman kepada Allah. Ini wajib bersyukur. Itu untung pertama ketika bangun sesudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada dapat alhamdulillah. Itu sama aja. Nah, bapaknya itu di sini mengatakan alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala orang yang beriman. Satu surah. Yang kedua pulang alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad. Banyak lihat nabi-nabi dahulu yang menjadi umat Rasulullah Allah. Nabi Musa munajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, ujar Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi rasul kawo bepanderan langsung kawan Tuhan. Munajat kepada Allah Ta'ala, bepander yang biasa memohon kepada Allah. Napa ujar Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, cabut aja pangkat kerasulan dan kenabian ulun, asal ulun jadikan umat Nabi Muhammad. Ayo ya. Aku aja jadi manusia biasa, ada jadi nabi, ada jadi rasul, asal ulun yang jadikan umat Nabi Muhammad. Setelah mendengar keistimewaan umat Nabi Muhammad, maka jawaban Allah Ta'ala, wahai Musa, ada Musa, ikam tu ditakdirku, ikam tu aku jadikan kali membuat orang yang kau lepas lawan aku, syukurin nama ada jet dan Tuhan Musa, dan yang pilih benar. Nabi Musa ini nabi rasul yang paling pemandir banget. Tapi juga usul gara-gara sembahyang jadi 5 waktu jadi aneh, gara-gara Nabi Musa juga. Malah Rasulullah Mi'raj naik ke langit diberikan Tuhan sembahyang 50 waktu. Akur di dua nabi ini imbang turun melalui Nabi Ibrahim, tidak ada komentar Nabi Ibrahim. Turun pas ketemu Nabi Musa. Nah, apa yang jadi Nabi Musa? Nabi hadiahkan Tuhan sembahyang 50 waktu biar Nabi Musa ada sambut umat kita. Umat ikam di akhir zaman banyak godaan, bahkan umat ikam geraknya halus-halus dibandingkan daripada umatku gara-gara hal-hal awangan sembahyang 2 waktu dia, tentunya banyak orang. Karena tahan lagi umat ikam ke entah orang-orang dalam kita boleh naik dari ruangannya sampai 9 kali. Nah, itu kan 5 kali juga 5 waktu. Pemandir Nabi Musa ini ulama. Jadi mana ada kita berkawan pemandir. Jadi menurut tiga tahun Nabi Musa ada aja orang diturut kayak itu tau. Duduk di sini, ada sebelum Rasulullah kisah ini aja. Ada juga ada diturut-turut. Karena itu kisahnya ada kisah Nabi Musa. Akun aja. Ada diterima Allah Ta'ala itu. Sampai ke Nabi Isa alaihissalam mendengar kisah riwayat kehebatan umat Rasulullah. Awal-awal umat yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga umat siapa? Umat Rasulullah. Awal-awal umat yang melalui jembatan Siratal Mustaqim umat Rasulullah. Umat yang lain boleh melewati. Masuk surga umat lain tidak boleh. Umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi pokoknya nabi-nabi yang lainnya itu ada boleh masuk surga dahulu terkecuali umat Nabi Muhammad. Kita ini minta ada lawan Tuhan dijadikan Tuhan umatnya Rasulullah. Inilah yang disyukuri bersih. Pertama, alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang beriman. Kedua, alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad yang paling mulia. 2 hal sudah amalan murid. Yang ketiga, alhamdulillah seluruh kejelekanku, dosaku ditutupi oleh Allah. Jangan Tuhan tuh membuka biar aib kita ini, kejelekan kita ini, dosa kita ini kurang ada membuka ya. Tapi ditutupi oleh Tuhan. Lalu orang bagusnya di orang padahal jangan bahasa itu tapi bagusnya juga yang ditutupi oleh Tuhan.
ini kira-kira perlu disyukuri. Ditutupiakan kejelekan dosa-dosa kita. Kalau umat-umat dahulu dalam riwayatnya bila malam bagawi dosa kita patut misalnya dalam rumahnya dosa lah ini arah rumah itu Islam bisa lah si anu malam tadi menggawi dosa catatannya di Marawang siapa yang ngurusi malaikat kira-kira. Wah ini umat Rasulullah gawi dosa apa ada lah namanya catatan timbul catatannya si anu kan ditutup ya ampun syukur ya sudah 3 sudah ya. Yang keempat jenis orang yang perlu disyukuri sesudah bangun guring, alhamdulillah rezekiku dari Allah. Jangan rezeki kita nih dia datangnya kayak manusia bisa dengan mengunjuknya. Bulan hari ini aku cari Pak, aja ada apa? Ini atau pakai aku ya? Karyawan aku ya itu. Kami kawan yang paling baik, kawan yang paling setia, artinya ikan lihat Allah yang selalu menggembirakan aku bahwa ujung-ujungnya adakah 100? Ini perlu disini syukuri Tuhan bisa ada mungkin kali ingat itu ya jadi kita hari-hari ada aja biar. Jangan yang rezekinya disimpan Allah Ta'ala kayak orang lain bisa diingat dia bisa aja bahasa orang berapa. Tapi rezeki ini Tuhan yang memberinya. Ada mau kali masih ini di sini perlu disyukuri. Jadi 4 macam itu. Barang siapa artinya yang sesudah bangun guring mengatakan 4 macam itu, maka orang itu ditulis Allah Ta'ala orang yang selalu bersyukur. Nah, lagi nampak tadi. Ulangi. 1. Alhamdulillah aku dijadikan Allah orang yang beriman. 2. Alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad yang mulia. 3. Alhamdulillah semua kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, keaiban, kejelekanku ditutupi oleh Allah. Yang keempat, alhamdulillah rezekiku semuanya dari Allah. Ada mengandalkan usaha rezeki kalau karena sempurna adalah. Kalau masih mengandalkan usaha, dia kan rezeki itu datang dari Tuhan ya. Tapi kalau ada usahanya kan mau jual itu termasuk mengandalkan usaha. Artinya tawakalnya belum sempurna. Orang yang sempurna itu berusaha tapi hatinya kepada Allah. Yakin artinya usaha tidak memberi bekas, tapi Tuhanlah yang memberi rezeki. Rezeki ini dia walaupun ada usaha, misalnya ada tulisannya, ada sedekah. Ini pernah dibahas oleh Imam Malik lawan Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, murid Imam Malik nih. Rezeki itu artinya guru yang punya ada diusahai, kalau sampai kita. Ujar Imam Malik ada. Walaupun ada usaha, ada rezeki seorang, artinya rezekiku sampai ke aku. Jadi guru lawan murid berbeda pendapat. Ini boleh ya kan? Guru lawan murid berbeda pendapat itu boleh. Nah ada boleh itu mana guru menyalahkan peguruan, menjelekkan peguruan ini. Ada boleh berbeda pendapat itu apa? Imam Syafi'i itu guru lawan Imam Malik. Berbeda pendapat masalah rezeki. Sekalinya dia tiba sudah pembahasan tuh Imam Syafi'i ini minta izin keluar rumah. Keluar rumah ketika itu beliau berjalan-jalan, sekalinya melihat beliau ada orang yang memetik buah. Kita contohkan dia itu anggur, memetik anggur. Lalu Imam Syafi'i ini mendapati ada orang memetik anggur kan di atasnya daun anuan anggur itu layak-layak bergerak. Nah naik ke atas, jadi kan bernaik ke atas pakai ukuran. Jadi Imam Syafi'i ini bukan membantui. Sudah tuntung memetik anggur orang tadi, lalu dibalik imbalan Imam Syafi'i. Ujar tukang buah anggur tadi, hitam mandani aku, nah aku balik artinya sebabkan anggur yang bahasa kita. Kehidupan Imam Syafi'i ini menandakan bahwa rezeki itu diusahai baru dapat. Jangan istilah dari itu dari orang. Lalu si mandani berusaha lalu dari orang anggur. Hitungan di bawah sini anggur dekat dimakan sini, di bawah sini membuktikan kayak Imam Malik. Nah wahai guruku,
ulun tadi ya ulun rezeki itu dapat harus diusahain. Ini buktinya artinya ulun naik. Berkat ulun turun mendani urang artinya kalau ulun ini dibalik. Nah artinya dia kayak baik diambil Imam Malik dimakan sidin. Nah itu juga dasar rezeki aku berusaha ada makan di aku. Adalah aku mendaninya jadi Imam Malik. Yang penting adalah ada dasar rezeki aku dan tanah. Ikam nama dari aku makan ada belum. Nah ini dua pendapat yang berbeda tapi jujur keduanya. Nah, jadi kalau kita orang awam ini kita ini makomnya makom kasbi. Arti makom kasbi ini makom disuruh berusaha. Nah orang para aulia, kalau orang para aulia Allah Taala itu mereka sudah makom tajrib. Arti tajrib itu kan usaha rezeki yang datang. Orang nama tarik tok assalamualaikum. Nah dia baik sedikit. Yang mengasal terus tok assalamualaikum. Nah dia walau maka ada apa walau dia. Tok nah barisannya dia baik. Tok nampak apa nah tagihan sampai sedemikian. Tagihan terlalu sampai sudah. Makanya kalau orang yang belum mencapai makom tajrib semakin afdal. Berusaha sudah pahala. Makanya dicintai oleh Allah. Ujar Nabi, Innallaha yuhibbul mu'minal muqtarid. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai dia akan orang yang beriman yang berusaha. Makanya tolakul halali jihadun. Orang menuntut nang halal, berusaha mencari nang halal, itu biar pahalanya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan kalau pahalanya tidak pergi sampai tahu dia orang aman apa yang jatuh kuburan baginya. Dan Allah benar pahalanya. Jadi wajib kita bersyukur. Diberi Allah Ta'ala sedikit syukur, diberi Allah Ta'ala banyak. Makanya ujar Al-Habib Utsman Batawi, Mufti Jakarta Batawi, amalan sifat tidak yaitu bersyukur. Kenapa bersyukur? Pertama, kita dijadikan Allah Ta'ala orang Islam dan orang yang beriman. Sesudah itu rezeki kita di sini dicukupi Allah Ta'ala pulang. Kita beribadah dari sini ditulungi Allah Ta'ala. Apakah perluan kita? Diberikan Allah Ta'ala. Ini wajib dari sini disyukuri. Inilah amalia sifat kita. Bila orang itu katanya bersyukur, orang itu menjalankan amalia sifat kita. Orang bersyukur ini ditambah-tambah Tuhan harus ada cerita dia. Apa dia bilang? Dalam kitab dia. Orang dia bersyukur karena orang ini tangan utuh, batis utuh, awak hibak lawan penyakit. Dari orang makan ini hanya balas kasihan orang, ada memberi itu dari makan apa? Berusaha tangan utuh, batis utuh, awak hibak lawan penyakit. Tapi nampak yang selalu keluar daripada mulutnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu ada orang yang hilang menjenguk orang hilang. Apa yang orang hilang ikan syukuri lagi keadaan ikan seperti ini. Tangan ikan kada tangan lagi, batis ikan jisim kada batis lagi, awak ikan habis lawan penyakit, punya awak habis tetap. Amun orang kada memberi kan ada yang dimakan-makan. Kenapa ikan syukuri artinya dalam keadaan seperti ini? Nampak hujannya. Nang aku syukuri jadinya Allah Ta'ala masih memberi izin lidahku awal mengucap Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang diberikan Allah Ta'ala tangan, batis, awak sehat, tidak ada penyakit sedikit dua pun sehat, bugar awak, tapi mulutnya tidak ingat bersyukur kepada Allah. Padahal kesehatan, kelapangan waktu, kegembiraan dalam hati, kelapangan hidup, itu semuanya adalah nikmat dari Allah yang wajib disyukuri katanya. Kita lihat di misalnya tak mau tidak menjadi kerja Pak. Misalnya kan diberi ujian seberat tuh orang-orang yang jangan mengenai untuk bisa menggunakan bapak kita.
Jadi ada nggak itu kayaknya penyakitan sedikit aja bang. Dari misalnya nih ada penyakit apakah misalnya kurang sabar dari makanya kurang dari itu bila sabar dia ini hamba yang paling dicintai Allah. Ratapan kurang dari itu pasti kata mereka. Nah, kita hidup di dunia ini kan pasti dua macam katamu itu. Makanya senjatanya itu dua itu disambui oleh para nabi. Pertama, senjatanya syukur lawan sabar. Nang katamu ini hidupnya nikmat lawan badan. Nikmat itu ya kenyamanan. Jadi nikmat kenyamanan itu ujian. Bala musibah itu ujian. Keduanya itu sama-sama yang ujian. Bila orang itu diberikan Allah Ta'ala kesehatan, kelancaran rezeki, napa dituntut orang itu syukur. Harta banyak fisik, napa dituntut digunakan ke satu kebaikan. Itu tuntutan Tuhan. Bila orang itu dapat bala bencana musibah, nanti dituntut napa sopan. Makanya kau memilih nyaman nyukuri itu artinya dia. Iya yang kau memilih kita. Itu yang menentukan. Tapi bila orang itu syukur, sabar, misalnya dapat musibah, inilah tanda orang dicintai Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila mencintai Allah Ta'ala akan seorang hamba, ibtalahu pasti Allah menguji akan dia. Tanda orang cinta. Makanya para orang-orang soleh, orang-orang wali, mereka ketika mendapat ujian, mereka gembira, malahan mereka menyambutnya. Marhaban bi syi'aris solehin, selamat datang inilah tanda orang soleh. Tanda orang soleh itu diuji Allah Ta'ala dengan bermacam-macam ujian, mereka sabar. Ini Nabi Ayub ya. Sejarah Nabi Ayub, beliau diuji Allah Ta'ala awak hibak lawan penyakitnya, lawan pekorengan berapa? 18 tahun sabar dari beliau. 18 tahun. Diuji Tuhan, kesugihan dulu, syukur sih. Datang iblis. Nyata aja iblis artinya. Dan Nabi Ayub itu dia sugih. Sugih dulu juga kesugihan, kebun banyak, binatang ternak banyak, bini banyak, maka lengkap anak banyak. Nyata aja iblis. Mau diuji orang nyaman-nyaman tuh artinya bersyukur, ibadah terus. Artinya Nabi Ayub itu ujian iblis. Ya Allah yang uji lawan kesusahan penyakit macam-macam. Itu hijrah Allah Ta'ala. Iblis saya perhatikan, aku uji artinya lawan bala bencana, lalu diuji dia. Kebun sidin habis usaha, binatang ternak sidin habis matian. Rumah sidin kayak istana untuk anak sidin matian. Imbah itu ketinggalan dia sakit dapat penyakit pulang, siapa nakut bini sidin banyak, siapa nakut mengharap mesti sampai ke hutan, hanya seikung bini sidin dia itu yang bernama Siti Rahmah. Yang lainnya semua anak aku. Berbeda lagi kalau tidak penyakit, diusir pulang daripada kampung, dapat hasutan iblis. Ayub itu mengenai diusir artinya itu penyakitnya menular. Nah orang kampung ada provokatornya langsung usir Nabi Ayub kan? Tetap aja sih ibadah kepada Allah sebagaimana sugi. Berapa waslah? 18 tahun. Tahu sebenarnya 18 tahun orang sebenarnya lah. Ya apa artinya jangan didisidin nih. Jangan yang minta biarkan Nabi Rasul minta lawan Tuhan minta sehat, yakin artinya diterima Allah Ta'ala doanya. Nah kalau ujar Nabi Ayub mulut supan. Aku supan artinya berapa tahun artinya nih, berapa ratus tahun artinya aku diberi Allah Ta'ala nikmat yang nyaman. Supan artinya baru 18 tahun artinya aku artinya diberi Tuhan ujian supan aku minta hilangkan musibahnya. Orang wali itu dia, orang wali itu kayak juga kan. Sudah kamu Nabi Rasul itu ujiannya. Makanya paling berat ujian itu pertama Nabi, yang kedua wali, yang ketiga ulama. Itu pasti sudah biasa. Asyadun nasi di Rasulullah, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thummal awliya, thummal ulama, thummal amthal wal amthal.
Paling bersangatan manusia nisbah bala siapa dulu? Para nabi. Yang kedua para wali. Yang ketiga para ulama. Yang keempat menurut derajatnya di sisi Tuhan. Bila derajatnya tinggi di sisi Tuhan, banyak juga dapat balanya. Ini dari sejarah nanti rekamannya. Ini kayak urus umur. Bakal semuanya kita ujian, lain pula fitnahan macam-macam sudah terlalu di sini. Waktu Sidin di Keraton itu cerita, salah satu guru menceritakan waktu Sidin di Keraton itu sumur Sidin dibuat orang bangkai, buruk, bangkai, sudahnya pasang orang paku, jarum, sudahnya pelataran Sidin disabi orang tahi. Ujian kan? Dan ada cerita ulang guru, salah satu guru yang bisa di mata orang sini ngaji kan walau guru di Keraton kan. Dari sana tapi sabarnya di sini, sabarnya ini pasti ujian dari. Makanya ujian dia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau ada ujian dia ada peningkatan derajat. Kayak anak-anak kan dari sekolah ada ujian itu ada penaikan kelas. Iya tahu di sekolah ada ujian kan naik kelas kan. Bila ujian ada apa naik kelas? Itu juga. Bila manusia ketika diuji Tuhan sabar, redho dengan ujian Allah Ta'ala, maka derajatnya akan tinggi. Tapi bila kita ada sabar dengan ujian, maka Tuhan akan marah. Man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa kata Allah Ta'ala tidak redha, tidak senang dengan keputusanku dan takdirku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Cari pada Tuhan gitu. Cari Tuhan lain pada aku, ya Tuhan menunjuk pada ridho kalau keputusan takdirku. Ini sakit karena Tuhan yang marah kalau masih. Tapi kalau sabar, dialah menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Maka hidup di dunia ini dua tadi, yaitu syukur dan sabar. Bila dapat nikmat syukur, bila dapat bala sabar. Makanya doa Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan shabiran. Hati yang syukur, badan yang sabar. Supaya jadi amalia sifat kita yaitu banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita bersyukur, maka yang sedikit nikmat itu akan ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika seandainya kata Allah Ta'ala engkau mau bersyukur terhadap nikmat aku beri, la azidannakum, niscaya aku tambah. Tapi bila ikan kubur kada bersyukur aku beri sudah nih, kada bersyukur inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa nanti di akhirat lasyadid bersangat pedih. Ya jangan kayak kau itu sugih kan. Kakuit giginya aja, kakuit gigi, kakuit telinga, kakuit mata ini emas. Kalau setnya, wisinya emas, surainya emas, ceraminnya emas, muda untanya yang tumbangannya itu berhiasan emas, sampai tahinya mirip emas. Sugih ya, tapi kada bersyukur, kada mau mengeluarkan zakat. Harta yang diberi Allah Ta'ala banyak, kada mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Akhirnya ditenggelamkan Tuhan. Awal istana-istananya habis ditenggelamkan Tuhan dalam nama. Makanya ada yang harta karun hiburan. Bersyukur sama Sa'labah ini juga. Ini sudah di zaman Rasulullah Sa'labah ini ya. Lagi miskin Sa'labah ini cangkal buat mengaji lawan Rasulullah, buat sembahyang lawan Rasulullah kemanapun ada Rasulullah tempat. Lalu pada suatu hari Sa'labah ini minta doa lawan Rasulullah. Ya Rasulullah doakan ulunnya supaya ulunnya nyaman-nyaman juga. Jadi ujar Rasulullah baik sedikit tapi ikan kawan ini menyukuri daripada banyak para menyukuri kan ada artinya ya. Ulun artinya kalau menyukuri artinya nyaman banget bantu orang ini ya. Soalnya diberi Rasulullah kan seekor domba itu kambing berat, kambing. Lalu dia akan beranak sampai lebih itu lembah kota Madinah itu ada 2 ton kambing sahabat.
Dan Nabi sahabatnya dia lagi haus sampai si berenang lama si rumah. Ini nah yang lagi bang berapa jenis kambing artinya? Banyak sudah adalah 40.000 kurang lihat itu berarti kan 40-an sih. Udah jangan ambil artinya jaraknya. Setelah diambil dah tuh jaraknya nih. Ada mau lihat? Nah mau ujung-ujungan sudah di zaman Khalifah Abu